Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode atau pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan linear. Metode itu adalah least square data fitting. Eh, Sedikit pengertian dari least square ini. Least square adalah metode atau salah satu jenis pendekatan analisis regresi untuk mendekati solusi sistem dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residu yang dibuat dalam hasil setiap persamaan individu. Mungkin kalau definisinya nanti akan lebih jelas setelah kita lihat permasalahannya ya. Nah, di sini dia permasalahannya. Seperti yang bisa dilihat, permasalahan yang kita jumpai misal seperti pada gambar ini. Ada jarak dan harga yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan random data. Lalu dengan data ini katakan kita ingin memprediksi harga atau biaya. Ini sebelumnya ini adalah data jarak dengan harga dari argo sebuah taksi. Jadi misalkan dengan data ini kita ingin memprediksi argonya yang harus kita bayar, misal kita menempuh jarak sekian kilometer. Kita dapat mendekati permasalahan ini dengan least square karena permasalahan ini kurang lebih berbentuk linear. Kurang lebih dia mengikuti persamaan Y sama dengan M X tambah C. Lalu dari dari persamaan ini kita dapat mengubahnya dalam bentuk matriks. Jadi bisa dibilang ini harga merupakan jarak dikali M, jarak itu X-nya, ditambah dengan C, dari sini 1 dikali C. Nah, jadi dia menyerupai persamaan ini. Lalu dari sini bisa kita ubah lagi ke bentuk persamaan linear lagi. Y, jadi yaitu nanti kumpulan vektor harga, lalu A itu matriks jaraknya, lalu nanti kita kalikan dengan theta, di mana theta itu berisi M dan C. Nah, dari sini kita bisa lihat 3 garis berwarna yang telah saya buat sebelumnya ya. Ini buatnya asal-asal saja. Dari ketiganya kita tidak betul-betul tahu mana yang merupakan model terbaik. Untuk itu kita perlu definisi kalau model yang baik itu adalah model yang memiliki selisih harga yang sebenarnya atau argo yang sebenarnya dengan argo atau harga prediksi. Lalu kita cari nilai paling minimumnya seperti definisi tadi yang di awal tadi ya. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai Y dan A ini merupakan nilai yang bisa dibilang konstan ya. Jadi ini merupakan persamaan jarak. Jadi selisih antara Y ini harga sebenarnya, lalu ini harga yang diprediksi nanti. Nah, untuk itu kita kan tadi mau mencari nilai paling minimum dari ini. Nah, bisa kita lihat yaitu nilainya sudah ada tuh dari data kita, lalu A juga jaraknya sudah ada. Nah, tetanya ini kan yang belum ada. Jadi bisa dibilang persamaan atau fungsi ini yang merupakan fungsi theta ya. Jadi nilainya berubah-ubah seiring dengan perubahan tetanya nanti. Lalu karena fungsi ini merupakan fungsi kuadrat, kita dapat membuat plot seperti ini. Lalu kembali ke definisi tadi, kita ingin mendapat nilai minimum dari selisih harga dan harga prediksi dan harga sebenarnya. Untuk mendapatkan selisih terendah, maka kita akan mencari nilai terendah dari fungsi ini ya. Ini yang Y ini tadi fungsi ini, lalu sumbu X-nya ini adalah theta. Nah, nilai terendahnya itu berada pada titik minimum. Jadi di mana pada titik ini atau titik minimum ini slope dari kurva ini 0. Yang mana untuk mencari slope itu nanti kita dapat menggunakan ini ya, turunan dari fungsi itu sendiri diturunkan terhadap theta. Lalu kita sama dengankan dengan 0.
Nah, di sini sudah diturunkan menjadi seperti ini. Bisa dilihat ini turunannya, ini 0, lalu ini nanti dinolkan. Lalu kalau kita selesaikan persamaannya, nanti pada akhirnya kita akan dapat bahwa theta adalah A transpose dikali A diinverskan, lalu nanti kita dotkan lagi dengan A transpose, lalu kita dotkan lagi dengan Y, yang mana Y tadi adalah harga. Ini kita coba masuk ke permasalahan yang tadi sudah saya buat lagi. Nah, di sini saya sudah coba hitung dengan Python menggunakan library NumPy. Nah, tadi ini rumus yang kita atau solusi yang kita dapat dari sini ya. Jadi theta adalah inverse dari A transpose didotkan dengan A, lalu kita dotkan lagi hasil inverse-nya dengan A transpose, lalu kita dotkan lagi dengan harga. Kita dapat tetanya seperti ini. Lalu saya sudah coba memvisualisasikan model dari least square-nya. Nah, bisa dilihat garisnya ini adalah garis yang paling, saya rasa paling fit untuk metode least square ini. Jadi dari model ini kita udah belajar nih least square method. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar.